belajar dari surat Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai 17. Surat Yakobus 4 ayat 11 sampai 17. Minggu kemarin kita libur karena ada peringatan 7 tahun. Hari ini kita lanjutkan kembali surat Yakobus pasal 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling menfitnah. Barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Ayat 12. Ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul, ya dia bukan termasuk rasul, ya. Pak Yakobus ini saudara Tuhan Yesus, dia memberikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan keadaan gereja pada waktu itu. Karena Pak Yakobus ini menjadi pemimpin gereja mula-mula, ya, dia menemukan ada masalah-masalah kedagingan. Jadi di dalam ayat 11, dia menasehatkan saudara-saudaraku, walaupun mereka berbuat dosa tapi masih saudara, janganlah kamu saling menfitnah. Jadi ada masalah fitnah menfitnah. Fitnah dibalas fitnah, jadi saling menfitnah. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, menfitnah itu menjelekan, ya, mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Menjelekan teman sendiri, ya, menjelekan keluarga sendiri, menjelekan orang gereja sendiri, ya, atau mungkin juga menjelekan gereja sendiri, saudara. Nah, inilah yang ditegur oleh Pak Yakobus. Yang pertama yaitu saling menfitnah. Yang kedua, barang siapa menfitnah saudaranya atau menghakiminya. Jadi ada saling menfitnah dan ada masalah menghakimi. Jadi menghakimi ini menuduh, ya. Kamu malas, ya. Kamu salah, ya. Kamu ini apa, ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau kita menuduh, walaupun memang ada kecenderungan untuk itu, kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi seseorang itu malas, seorang itu salah. Kita tidak mempunyai kewenangan untuk menghakimi. Karena apa? Pak Yakobus mengatakan begini, saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan hakimnya. Jikalau engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi engkau hakimnya. Jadi kita, ya, tidak boleh juga menghakimi saudara-saudara kita. Karena itu bukan hak kita. Itu adalah hak daripada pembuat hukum dan yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan orang, saudara. Oleh sebab itu ayat 12, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Jadi hanya Allah sendiri yang boleh menghakimi, karena Dia pembuat hukum dan Dia juga berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Kita sebagai orang yang percaya, kita tidak punya kuasa untuk menghakimi.
apalagi menfitnah saudara-saudara. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau menghakimi sesamamu manusia? Ya. Jadi Pak Yakobus memberikan satu teguran, kita tidak boleh menghakimi, kita tidak boleh saling menfitnah. Ayat 13, ini bagian yang kedua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, dia hanya berpikiran ya mengandalkan manusia. Sama sekali tidak melibatkan Tuhan di dalam membuat perencanaan. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang, serta mendapatkan untung. Padahal itu tidak pasti, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ayat 14 dikatakan begini, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Sungguh, kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Besok masih sehat, besok masih ada, besok masih punya kesempatan, belum tentu, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi Pak Yakobus sekali lagi mengingatkan, apa arti hidupmu? Hidup itu sama seperti uap. Ya. Kalau kita belajar, uap itu dari air. Ketika dipanaskan menjadi uap. Tapi ketika dipanaskan lagi dia akan menjadi air atau lenyap, saudara dikasihi Tuhan. Ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Jadi Pak Yakobus mengajarkan kepada jemaat Tuhan di dalam membuat perencanaan, bukan hanya kitanya saja, bukan faktor manusianya saja, tapi harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Sehingga Pak Yakobus mengatakan, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup, kami akan berdagang, kami akan menikah, kami akan berbuat ini dan itu, saudara dikasihi Tuhan. Jadi, faktor campur tangan Tuhan tidak boleh dilalaikan begitu saja. Mengandalkan manusia aja manusia yang satu dengan manusia yang lain belum tentu setuju, saudara. Jadi, faktor-faktor keberhasilan di dalam membuat rencana, ada faktor dari Tuhan, faktor dari manusia sendiri, manusia yang satu dengan manusia yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam membuat perencanaan, ingatlah bahwa Tuhan bisa merubah sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang salah karena melibatkan Tuhan, maka Tuhan memperbaiki. Jadi, berserah kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan, itu jauh lebih indah, jauh lebih baik, saudara-saudara. Melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, melibatkan Tuhan di dalam masa depan kita, melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita, maka kita akan lebih berhasil daripada kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara. Ayat 16,
Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi Pak Yakobus memberikan nasihat, jangan memegahkan diri, jangan sombong, ya, jangan congkak. Karena itu semuanya adalah salah. Itu akan menghambat kemajuan-kemajuan. Itu akan membuat jemaat-jemaat mengalami banyak kesulitan. Oleh sebab itu, Pak Yakobus memberikan nasihat-nasihat supaya mereka bisa maju. Jangan memegahkan diri karena apa yang kita punya, ya, apalagi yang kita tidak punya, saudara. Itu sangat-sangat tidak menguntungkan. Ayat 17, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi Pak Yakobus memberitahukan nasihat-nasihatnya bahwa mereka tidak boleh saling menfitnah, tidak boleh saling menghakimi, ya, harus melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, tidak boleh memegahkan diri, dan tidak sombong. Tahu saja, ya, itu masih belum cukup, tapi melakukannya sudah. Kita harus rendah hati, ya. Kita harus menilai orang sewajarnya dan menyerahkan semua kesalahan-kesalahan orang kepada Tuhan saja menjadi hakim. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Kita sebagai orang percaya, kewenangan kita sangat terbatas. Tetapi di dalam keterbatasan, baiklah kita hidup saling menasehati satu dengan yang lain, saling mendukung, saling merendahkan diri, rendah hati, saling membantu satu dengan yang lain. Dengan demikian, ya, kita tidak berbuat salah. Dengan demikian, apa yang kita ketahui, rasakan dan kita lakukan. Jadi kalau kita hanya tahu sampai di sini, ya, kita merasakan bahwa itu salah, tapi kita tidak melakukannya, kita berbuat. Setelah kita tahu, kita merasakan, kita lakukan. Karena dengan demikian, kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, Pak Yakobus memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna. Bukan hanya pada waktu itu saja. Hal-hal yang dibicarakan Pak Yakobus sangat relevan dengan gereja-gereja Tuhan pada saat kini, ya. Soal memegahkan diri, soal congkak, sombong, ya. Soal saling menfitnah, ya, menghakimi, ya, menuduh yang tidak-tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebenarnya tidak usah terjadi. Baiklah kita mendengar, memahami, dan melakukan apa yang dinasehatkan oleh Pak Yakobus, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memeriksa hati dan pikiran kita. Kita masing-masing berteduh di hadapan Tuhan. Bila ada kesalahan, ada dosa, baik yang disengaja ataupun tidak sengaja, ataupun kita tidak menyadarinya sudah berbuat salah, mari kita datang kepada Tuhan dengan berteduh. Ampuni segala dosa hamba, baik disengaja, tidak sengaja, atau tanpa menyadarinya sudah berbuat salah. Tuhan ampuni dosa. Tuhan tolong jemaat, anak menantu cucu, para majelis, pengurus. Tuhan tolong. Tuhan ampuni kami, sucikan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk negara dan bangsa. Ya. Kita berdoa untuk Indonesia. Ya, kita berdoa untuk bagaimana pemerintah
menangani virus corona ini. Ya. Kita juga berdoa ada pemilihan kepala daerah. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan, biar yang terbaik saja. Kita juga berdoa untuk vaksin, untuk obat. Ya. Kita serahkan dokter-dokter, juru rawat, kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Jokowi, Pak Amin, para menteri-menteri, para tentara, polisi, jaksa, hakim, kepala-kepala daerah. Kami mau serahkan mereka semua kepada Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, berikan satu hati yang takut akan Tuhan. Biarlah mereka semua bisa bersehati bahu-membahu untuk mengatasi wabah virus corona ini, Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan bukakan pikiran mereka, Tuhan tolong supaya solusi kebijakan yang diambil sungguh membawa hasil yang sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus tolong Tuhan, baik di dalam pembuatan vaksin, demikian juga di dalam meneliti obat-obat. Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, Tuhan pimpin Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk para dokter, juru rawat, petugas rumah sakit, petugas ambulan, petugas kuburan. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan mereka dari sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan virus corona ini kepada Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan menghardiknya, maka virus pun akan pergi dengan sendirinya. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami memohon ampun segala kesalahan-kesalahan. Kami mau menyerahkan doa kami. Haleluya. Amin. Kita menyanyi lagu. Situ berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit. Ya. Kita berdoa yang sakit stroke, sakit darah tinggi, diabetes, kita doakan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, ya, itu sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, sekalipun kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang mengalami gangguan emosi, stres, marah-marah, ya, kita doakan saudara. Kita juga berdoa untuk jemaat, ya, pekerjaan jemaat yang mengalami kendala, kita doakan saudara. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang sakit, yang stres, yang mengalami kendala pekerjaan, kita doakan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Narko, Tuhan, yang memohon dukungan doa. Tuhan tolong, kasihani dia Tuhan. Tuhan kuatkan imannya, Tuhan berikan hati yang gembira. Tuhan berkati makanan yang diminum, yang digosok. Tuhan jadikan semuanya kepanjangan tangan Tuhan. Biarlah kakinya yang sakit disembuhkan, tangannya yang lemah dikuatkan. Tuhan tolong darah tinggi, kencing manisnya Tuhan, kolesterol, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit ringan, sakit sedang, bahkan sakit berat, sakit kanker. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Kami memohon anugerah-Mu, kami memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah bilur-bilur Kristus menjamahnya dengan sempurna. Tuhan memberkati iman mereka, Tuhan memberkati hati yang gembira, Tuhan memberkati obat dokter, obat sinse, obat makanan, minuman, istirahat. Tuhan berkati Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami
yang mengalami stres, gangguan emosi, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan, berikan kepada kami semua Tuhan, kesembuhan, ketenangan, kedamaian Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Biarlah keluarga-keluarga bisa saling membantu, saling mendukung, saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kendala pengurangan pendapatan, mencari kerja yang sulit. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada anak-anak-Mu, supaya kami bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyerahkan doa kami ini di dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang berikut kita berdoa, ya, puji Tuhan, pembangunan struktur rumah Tuhan di Tiban 3 sudah selesai, dan sekarang sedang pembangunan turap yang kemarin jalannya mengalami kerusakan, longsor, ya. Sekarang sudah dipasang turap, ya, ditimbun. Ya, diharapkan jalannya bisa diperbaiki dan bisa dilalui kembali, sehingga pada bulan-bulan berikut atau Januari, ya, atau Februari kita akan melanjutkan pembangunan finishing, ya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa untuk dana-dana, ya, kita berdoa untuk para donatur, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa, kita bersyukur untuk rumah Tuhan ini. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih Tuhan sudah memimpin tahap yang pertama, pembangunan struktur sudah selesai Tuhan. Tuhan, terima kasih. Walaupun ada kendala, tapi Tuhan memimpin, menyertai para tukang, pegawai. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk dana yang Tuhan kirim, Tuhan. Tuhan tolong para donatur, Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Tuhan tolong masa depan mereka, Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berterima kasih untuk tetangga yang terus memperbaiki kerusakan-kerusakan, tanah yang longsor, jalan yang rusak. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong bila rumah sebelahnya mau dijual, kami mau menyerahkan dalam kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dengan sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk keperluan dana finishing Tuhan. Membangun tembok, Tuhan memasang keramik, atap Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, kami memohon kepadamu belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah rumah Tuhan bisa selesai, biarlah anak-anak-Mu bisa bersukaria, memuliakan nama Tuhan, bisa jadi tempat doa, tempat ibadah, tempat pembinaan, tempat untuk pelayanan Tuhan. Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan kembali. Mujizat terjadi. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang berada di luar negeri. Kita juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang berada di luar Batam. Ya, kita doakan mereka. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di luar negeri. Kami berdoa untuk Kenny yang ada di Taiwan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan cukupkan segala kebutuhannya. Berkati belajarnya Tuhan. Berkati Tuhan pelayanan, pembinaan imannya Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami berdoa juga untuk Nick, Novi yang ada di Inggris, anak-anaknya kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan,
Tuhan tolong pekerjaan-pekerjaannya, hindarkan mereka dari kena sakit penyakit. Tuhan tolong anaknya yang besar yang sudah mulai sekolah, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan untuk Acen, Asyang, anak-anaknya yang ada di Kedah. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tolong ibadah mereka, Tuhan tolong iman mereka. Biarlah iman yang murni itu bisa menular kepada orang-orang yang belum percaya. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Pakai Acen, pakai anak-anaknya Tuhan untuk menjadi alat di tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk Mr. Lim, Sum, yang ada di Singapura, yang ada kencing manis. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati pekerjaannya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk Stephen yang ada di Singapura. Tuhan tolong, Tuhan jaga, Tuhan berikan kesehatan. Tuhan Yesus tolong. Tuhan tolong istrinya yang ada di Batam. Tuhan tolong anak-anaknya. Tuhan Yesus, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Tuhan Yesus, Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa untuk Gabriel yang ada di Jogja. Kami berdoa Tuhan untuk Cing-Cing yang ada di Jakarta, Ling-Ling dan keluarga yang ada di Bandung. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum kami sebutkan. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Tuhan pelihara kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bersama-sama berdoa untuk kebaktian hari Minggu. Kita juga berdoa untuk kebaktian remaja, ya. Kita juga berdoa untuk doa besok anak-anak pemuda remaja, kita doakan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan jadwal-jadwal pelayanan. Pada hari Rabu besok Tuhan ada doa pemuda remaja. Kami mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin supaya melalui doa-doa ini tuh iman mereka terpelihara, bertumbuh. Tuhan tolong. Tuhan, kami berdoa untuk Nike yang memimpin. Tuhan berkati dia. Tuhan sempurnakan segala persiapan-persiapannya. Tuhan tolong. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk kebaktian hari Minggu, baik yang ada di lokasi ini maupun yang ada di online. Kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan pimpin supaya kebaktian yang sederhana ini tetap dipakai oleh Tuhan untuk memelihara anak-anak-Mu di Pulau Batam ini ataupun di seluruh dunia. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, kami berdoa juga untuk kebaktian sore pemuda remaja. Tuhan pimpin, Tuhan berkati, Tuhan gerakan pemuda remaja ini untuk menjadi alat-alat di tangan-Mu. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa baru. Tuhan Yesus tolong. Tuhan, mereka yang sudah lama tidak datang, kami juga doakan. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ikut kebaktian, tidak dengar pelayanan online. Kami doakan Tuhan Yesus lawat mereka. Tuhan tolong supaya mereka bisa kembali untuk mendapatkan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi sekali lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada pokok-pokok doa yang belum didoakan, silakan saudara berdoa. Bila saudara ada beban-beban doa, pelayanan-pelayanan doa, silakan menyampaikan doanya secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita mulai. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga istri hamba-Mu. Kami berdoa untuk Mama Sidoarjo, Acuy, Mingming, Titi, Banku, Liongku, Hendro, Cekang.
Kami berdoa Tuhan untuk Akyu dan keluarganya yang ada di Hong Kong. Kami berdoa Tuhan untuk Lalan, Yohan yang ada di Bandung dan keluarganya. Kami mau serahkan mereka kepada Tuhan. Ketemukan mereka dengan orang-orang Kristen yang baik, yang bersaksi. Tuhan gerakan saudara-saudara kami ini supaya mereka bisa dengan rendah hati menyadari dosa, menyadari bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Tuhan tolong supaya mereka diselamatkan Tuhan. Pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan. Melalui perkataan, melalui kesaksian. Tuhan tolong, Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan Yesus. Banyak yang keluarganya juga belum percaya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan pelihara Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan kami berdoa untuk Pak Gunawan yang masih sakit punggungnya. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan tolong. Tuhan ketemukan dengan majikan-majikan yang baik. Tuhan tolong. Mereka yang mencari peluang-peluang kerja, Tuhan bukakan jalan keluar Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk segala keperluan-keperluan kami. Kami mau serahkan Tuhan gereja-Mu Sidang Kristus di dalam segala kebutuhan-kebutuhannya. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan pakai kami terus menjadi alat di tangan-Mu di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan kami mau menyerahkan Tuhan Yesus pemilu kada Tuhan tolong. Biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi dengan sempurna. Bila Tuhan menganggap ini tidak baik, biarlah Tuhan dengan caranya bisa menunda Tuhan. Tuhan kami mau menyerahkan kepada Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan jadi dengan sempurnanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, ya bila ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang memerlukan pelayanan doa dan konseling ya karena sakit atau karena masalah-masalah yang terus-menerus mengganggu ya, saudara bisa mem-WA ya kepada saya sendiri. Kami akan memberikan pelayanan konseling dan doa, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, acara belajar Alkitab dan doa sampai di sini. Ya, mari kita sama-sama sekali lagi berdoa. Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah pimpinan Tuhan menyertai kami. Menjaga kami, menuntun kami di tengah badai ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memimpin memelihara, kami berdoa dan memohon. Amin. Tuhan memberkati.